Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johan Mikael Mola dari kelas M2M20 nomor stambuk 2203125 dalam mata kuliah Manajemen Pajak. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang perencanaan pajak atau tax planning. Pengertian tax planning. Perencanaan pajak atau tax planning adalah cara meminimalkan atau mengurangi beban perpajakan yang perlu dibayar kepada negara agar pajak tersebut tidak melampaui jumlah yang seharusnya. Dengan tetap mengikuti kepatuhan pajak yang berlaku seperti undang-undang perpajakan dan cara yang legal serta tidak melanggar konstitusi. Menurut teori William H. Hoffman dalam bukunya The Accounting Review pada tahun 1961, perencanaan perpajakan adalah cara wajib pajak menghemat beban pajak atau tax saving dengan cara penghindaran pajak atau tax avoidance yang tetap mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan. Beberapa tujuan tax planning yakni yang pertama, mengurangi anggaran pengeluaran perusahaan dalam pembayaran pajak sehingga anggaran menjadi efisien. Yang kedua, menghitung dan mengupayakan untuk membayar pajak sesuai regulasi sehingga tidak menimbulkan denda atau sanksi yang pada akhirnya menambah beban pajak. Yang ketiga, mengatur pembayaran pajak agar jumlah yang dibayarkan tidak melebihi pembayaran yang sebenarnya. Persyaratan dalam melakukan tax planning badan usaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam mempersiapkan tax planning diantaranya, yang pertama, tidak melewati batasan aturan pajak yang berlaku. Hal ini demi terhindar dari resiko sanksi atau denda perpajakan. Yang kedua, tidak memanipulasi bukti yang mendukung pembayaran pajak atau data serta dokumen lainnya. Dan yang ketiga, sesuai dengan realita di bisnis, jika tidak, perencanaan perpajakan justru menjadi kelemahan bagi perencanaannya sendiri. Macam-macam tax planning. Jenis perencanaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, National Tax Planning. National Tax Planning mengacu pada perundang-undangan domestik. Tax planning badan yang hanya mempunyai usaha di Indonesia atau hanya bertransaksi dalam negeri. Dalam hal ini, aturan yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM serta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, International Tax Planning. International Tax Planning dijalankan oleh badan usaha yang memiliki aktivitas usaha di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang satu ini memerhatikan perundang-undangan pajak di negara yang juga dilibatkan dalam transaksi. Dalam hal perencanaan tersebut, aturan yang perlu dipelajari antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM serta peraturan pelaksanaannya. Dan yang keempat, Tax Treaty atau P3B atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tahapan menjalankan tax planning. Yang pertama, mengkaji informasi yang tersedia. Pertama-tama, mari kaji ulang setiap komponen pajak yang dilibatkan di setiap proyek perusahaan. Kemudian, menghitung kembali dengan akurat beban tanggungan pajak. Pengkajian ulang dapat dijalankan dengan mempertimbangkan setiap elemen perpajakan, baik secara satuan maupun secara keseluruhan atau total pajak. Hal ini akan memunculkan perencanaan perpajakan yang efisien. Yang kedua, membuat sebuah model perencanaan pajak. Anda dapat memilih bentuk hubungan internasional atau transaksi operasi. Perlu diketahui, hampir keseluruhan sistem pajak merupakan internasional. Jadi, tentukan setidaknya dua negara terlebih dahulu. Jika melihat dari sudut pandang pajak, proses perencanaan perpajakan tidak dapat berada di luar tahapan dari pilihan transaksi, operasi, maupun hubungan paling menguntungkan.
Yang ketiga, mengevaluasi tax planning. Tax planning menjadi rencana kecil dari keseluruhan rencana strategis perusahaan. Maka dari itu, evaluasi kembali perencanaan pajak yang sudah dibuat agar mengetahui keefektifan dan ketepatan pelaksanaan perencanaan perpajakan terhadap laba kotor, beban pajak, dan anggaran perpajakan perusahaan. Yang keempat, menggali kelemahan dan memperbaiki perencanaan pajak. Agar hasil perencanaan perpajakan diketahui, maka lakukan perubahan atau pembaruan pada perencanaan pajak selanjutnya, meskipun ada tambahan biaya atau keberhasilannya tidak begitu besar. Yang kelima, memperbaharui rencana pajak. Ketika sebuah model perencanaan pajak telah dijalankan atau proyek sedang dilakukan, setiap perubahan yang terjadi seperti perusahaan undang-undang tetap harus diperhatikan dan diperhitungkan kembali. Hal ini akan berpengaruh pada komponen perjanjian proyek tersebut. Baiklah, demikian pemaparan dari materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.